Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deddy Perkasanjaya, SPDI, mahasiswa PPG UIN Sumatera Utara dalam jabatan 2023. Insyaallah akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu video pembelajaran tentang penciptaan alam dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Materi ini yaitu materi penciptaan alam semesta bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwasanya begitu pentingnya kita memahami penciptaan alam dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an menjelaskan penciptaan alam semesta, yakni langit dan bumi, bukan untuk hal yang sia-sia atau main-main. Penciptaan alam semesta untuk tujuan yang benar. Salah satunya agar manusia menyembah dan mengenal Allah melalui ciptaannya. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 16. Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta yang ada terdapat di antara keduanya dengan maksud sia-sia. Allah menciptakan itu semua dengan tujuan, yaitu sebagai bukti untuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan daripada pembelajaran ini adalah yang pertama memahami penciptaan alam semesta, yang kedua mengetahui dan memahami kekuasaan Allah, dan yang ketiga memahami bahwa Allah sang pencipta alam semesta. Masuk kepada topik pembahasan kita pada materi ini, yaitu yang pertama dari Al-Quran, dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 21, yang artinya, apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, bahwa keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Kandungan dalam surah tersebut, yang pertama, ketidaktahuan orang kafir Mekah terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa langit dan bumi dahulu merupakan dua benda menyatu kemudian memisahkan keduanya. Kemudian menyindir orang-orang kafir yang tidak beriman padahal semuanya telah ada bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 7 ayat 54, yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas aras, dia menutupkan malam pada siang yang mengikuti dengan cepat. Dan Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk hanya kepadanya. Kemudian kandungan Quran surah Al-A'raf ayat 30, yaitu yang pertama, langit dan bumi diciptakan Allah selama 6 masa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan bintang-bintang sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu atau maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kelima, selain benda-benda langit, terdapat juga laut, hutan, gunung, dan lain sebagainya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, penutup, yaitu senantiasa kita mensyukuri segala ciptaan Allah, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Tidak merusak lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik siang dan malam, memanfaatkan air dengan tidak berlebihan, karena berlebihan itu dari syaitan. Sekian dan terima kasih untuk memenuhi tugas mahasiswa PPG tahun 2023. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.